Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Edukatif, channel untuk berbagi informasi pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan bagian keempat, ya, informasi tentang pengolah respon versi 2.3. Ya. Pada bagian ini kita akan mengupas terkait dengan shortcut ke tombol, ya, shortcut ke sheet olah 3. Ya, olah 3 itu adalah sheet yang berisi, ya, jawaban anak yang sudah berupa A, B, C, dan D dan dikelompokkan dalam setiap 5 jawaban dalam satu kolom. Ya, kalau kita lihat pada olah 2, di sini, ya, setiap satu kolom adalah satu jawaban. Ya, maka di dalam olah 3, ya, ini jawaban anak yang dari 5 nomor itu, setiap 5 nomor dikelompokkan dalam satu kolom. Untuk apakah ini? Pada beberapa aplikasi analisis, ya, baik itu analisis butir soal maupun analisis ketuntasan belajar, itu ada yang menginputkannya adalah 55. Nah, itu. Maka nanti bila mana Bapak Ibu menjumpai aplikasi yang penginputannya adalah 5 jawaban per satu kolom, tinggal mengkopikan saja dari sini ke aplikasi tersebut. Ya, itu sehingga ini memudahkan untuk para Bapak Ibu menginputkan. Nah, bagaimana bila mana nanti di sana kok dijumpai satu kolom itu adalah satu jawaban, maka ambil yang ada pada olah 2. Olah 2. Nah, pertanyaan lagi adalah bagaimana bila pada aplikasi tersebut bukan 55 tapi satu kolom itu dituliskan semuanya jawaban. Nah, bagaimana caranya? Nah, silahkan Bapak Ibu itu mengcopy ini pada Excel, ya, baru nanti menggabungkan semua data yang ada di situ. Mungkin ini dapat dibahas pada pertemuan yang lain. Baik, jadi itu kita berikutnya adalah membahas terkait dengan pada tombol-tombol terakhir dari aplikasi pengolah respon versi 2.3. Ya, hal yang pertama adalah tentang analisis peserta. Para Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginput semua data, ya, dan kemudian direferensikan, ya, dengan data yang sudah diketikkan oleh operator sekolah berupa daftar nama, maka sekarang tinggal membandingkan antara nama yang standar di dalam sekolah dengan nama yang diinputkan oleh anak, ya, pada form respon. Nah, di sini, ya, ini maka nanti bila mana itu namanya itu persis sama maka akan tertulis sama, ya. Kemudian mungkin akan muncul nama yang mirip begitu, misalkan mirip gitu, ya. Nah, contoh kasus misalkan gini, ini nama Alifah Rida Ramadhani, ya. Ini coba kita ubah, ya, pada form respon dengan ini form respon, kita cari Alifah. Nah, Alifah ini kita ganti I-nya menjadi O misalkan, ya, Ramadhano gitu misalkan. Nah, bagaimanakah deteksi yang ada pada analisis peserta? Nah, maka masih sama, dianggap sama ini. Nah, sama gitu, ya. Kok dianggap sama, ya? Oke. Tapi kalau misalkan coba pada form respon, ya, bukan Ramadhano. Nah, ini misalkan di sini A-nya ditambah double. A-nya ditambah double.
Nih, ya, beda gitu loh ya. Bila mana Bapak Ibu akan menjumpai seperti ini, ya, menjumpai seperti ini, ya, ada 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 istilah beda gitu, maka Bapak Ibu harus curiga, ya, harus curiga apakah barangkali itu nama yang ditulis anak itu memang nama yang bersangkutan atau nama yang berbeda, nama orang lain. Nah, ini yang nanti perlu dicermati oleh para bapak dan ibu. Gitu. Nah, saya sampaikan bahwa basis dari referensi yang ada di sini adalah menggunakan kelas dan nomor absen. Sehingga ini memang perlu betul-betul dicermati oleh anak. Anak tidak boleh keliru dalam mengisikan nomor absen. Nah, dan juga nama. Gitu loh ya. Ini contoh seperti ini. Ya, oke, kita undo aja dua yang terakhir tadi. Oke, ya. Kemudian hal yang terlupa pada sesi sebelumnya, ya. Pada olah 1 dan olah 2 gitu ya. Di sini lihat bahwa ternyata kok nama anak itu tidak urut gitu ya. Pada olah 2 pun juga sama seperti itu. Ini tidak urut. Ya. Bahkan pada olah 3 juga tidak urut. Kenapa tidak urut? Ya, karena ini adalah semata-mata mengambil dari forum respon yang dimasukkan oleh para bapak dan ibu di sini. Ya, Nur Hafizah itu pada baris pertama, Aprilia Saputri pada baris kedua. Ini ya, nomor absen 20 dan nomor 3129. Kita lihat ya, pada olah 3 misalkan. Nah, kan seperti ini. Nur Hafizah, Aprilia Saputri, Sobri Adriansa. Nah, nih, urutannya sangat persis. Ya. Maka bila mana Bapak Ibu ingin olah 1, 2, dan 3, terutama yang olah 2 dan 3 itu sudah urut absen, maka forum respon, ya, data yang ada pada forum respon itu disortir dulu. Ya, disortir bukan hanya kelas saja, tapi kelas dan nama. Sehingga nanti sudah urut abjad, urut absen. Atau bukan kelas dan nama, mungkin kelas dan nomor absen karena memang ada. Nah, dipersilahkan. Ya, gitu bila mana ingin mendapatkan data-data yang ada pada olah 2 atau olah 3 itu sudah urut absen. Nah, atau mungkin ada cara yang lain, dengan ini di copy, paste values di file yang lain, kemudian diurutkan. Sama saja saya kira seperti itu. Baik, kita ada 3 tombol terakhir tentang info nilai, nilai akhir, dan rekap. Ya, saya kira ini kita bahas pada sesi berikutnya. Ya, bila mana informasi ini bermanfaat, maka silahkan diinformasikan kepada rekan guru yang lain, dan bagi yang belum subscribe, maka silahkan subscribe. Ya. Bila mana ada komentar atau pertanyaan, silahkan dituliskan pada bagian komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.